tadi sudah masuk satu pertanyaan dari kolom chat. Eh, saya panggil Bu Endah Semiarti, apakah masih berada dalam jaringan? Iya, Baik, Bu, silakan masih. silakan untuk ajukan pertanyaan secara langsung kepada Oh yang iya, narasumber yang terkait. Waktu dan jaringan dan silakan. ya. Tadi pertanyaan saya untuk Pak Agus ya. Eh, saya menanyakan, saya ini peneliti anggrek untuk Merapi. Kemudian saya sempat juga tahun 2010 dan juga 2006 ya dulu ya waktu apa Merapi erupsi itu sampai sekarang. Kemudian saya tuh ingin menanyakan eh, dari pemerintah ya itu sebetulnya setelah erupsi yang tahun 2010 karena saya sempat ke Merapi itu banyak sekali tanaman-tanaman yang hangus dan juga vanda tricolor yang khas dari Merapi itu banyak yang berjatuhan tetapi masih hidup kalau yang vanda tricolor ini. Bahkan kami sempat meneliti ada heat shock protein gene yang sangat spesifik pada vanda tricolor. Nah, pertanyaan saya setelah terjadi erupsi itu apakah sudah ada dari pemerintah ini ya, ini kira-kira apa sih yang sudah dilakukan untuk konservasi? Jadi untuk menyelamatkan tanaman atau hewan gitu ya yang ada di Merapi itu sehingga dia tetap eksis. Baik mungkin dikeluarkan dulu ya ex situ, kemudian dimasukkan lagi in situ seperti itu apakah sudah ada? Gitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endah. Mungkin langsung berkenan Oke, Pak Agus Budi untuk menyampaikan tanggapannya. bagus. Iya, Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya ini iya. yang ditujukan kepada kami. Tapi ini terus terang memang bukan bidang kami, Bu. Bu Sinten Oh, tadi? Bu iya. Endah, Bu, Bu ya, Endah, Bu ya. Endang. Iya, Bu Endang. Bu Diah ya. Ya Oh, dari biologi UGM, Mbak, Sarjana Biologi UGM. peneliti anggrek Merapi. Oke, tadi kelihatan di backgroundnya ini memang pecinta anggrek gitu. Iya, Tapi ini tadi sempat saya tanyakan ke iya. Balai Taman Nasional Gunung Merapi, yang mana Merapi, ya. memang Balai Taman Nasional ini, BTNGM ini memang yang eh, mempunyai tupoksi untuk konservasi hayati ya, termasuk pohon anggrek ini. Nah ini Iya, jawabannya sebagai berikut, Bu, bahwa iya. TNGM ini telah melakukan identifikasi dan inventarisasi serta Iya. monitoring ini sejak tahun 2011, Hmm, kemudian 2015, iya. 2018, 2022. Hmm, Jadi ada sebelum erupsi itu, jadi mereka bahkan mengidentifikasi ada pengurangan eh, jenis anggrek yang ada itu. Eh, hmm. Tadinya ada 90-an jenis. Nah, ini pasca Oh, erupsi 2010 itu hanya 50 jenis. Jadi hilang hmm, 40. Tapi untuk saat ini sudah kembali 80 jenis. Sehingga hmm, dengan erupsi 2010 ini masih 10 jenis lagi yang belum bisa dipulihkan seperti itu. Kemudian ada upaya berikutnya, mereka mendampingi dan menginisiasi pembentukan kelompok pelestari anggrek. Di sekitar Gunung Merapi ada lima kelompok. hmm, Kemudian iya. upaya yang lainnya ada upaya relokasi, pengembalian anggrek, kemudian membuat demplot ya, demplot anggrek di kalau ini di kantor ya, di kantor TNGM di Jalan Kaliurang itu. Iya. Kemudian melakukan perbanyakan, kemudian untuk edukasi mereka telah menyusun buku terkait anggrek ini, kemudian melakukan kampanye dan eh, mendukung apa eduwisata terkait anggrek Merapi. Ini ini jawaban dari Taman Nasional, Bu. Jadi dari Iya. pemerintah itu sudah melakukan berbagai upaya untuk pelestarian anggrek di Gunung Merapi ini. Mungkin nanti Oh, iya. untuk info detailnya atau misalnya kolaborasi ini nanti bisa saya Iya. apa sambungkan dengan Taman Nasional, Bu Indah. Saat ini saya kolaborasi, Pak, dengan Oh sudah ya. Oh, BTNGM.
Oh, Nah, siap, siap, iya, iya, cuman iya. memang masih anu ya, karena mungkin masih sibuk semua, belum sempat detail begitu menyampaikan. Dan Oh, baik. mudah-mudahan ya nanti dari informasi dari Bapak ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan melanjutkan lagi ke Oh, BTNBN. siap. Iya, Ya, siap. terima kasih. Siap, Bu Endah. Iya, sami-sami. Ya, Terima kasih Bu Endang. Ya. Jadi saya kira sudah ya, terselesaikan. ya. Ini punten ada pertanyaan lagi untuk Pak Agus Budi, tapi ini lewat apa? Lewat WA. Jadi dari Mas Jeffrey di Labuan Bajo. Ini beliau menanyakan, ketika beberapa gunung api di Nusa Tenggara Timur itu seperti kalau di level Topi, kemudian di level Tolok dan di Lembata itu meletus, apakah itu terkait dengan fenomena pergeseran benua atau continental shift dari Australia ke arah Khatulistiwa? Mungkin Pak Agus Budi bisa menanggapi, silakan. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Dan sering menjadi perhatian publik ini kaitannya aktivitas vulkanisme dengan tektonisme. Ini Prof. Agung ini yang seharusnya bisa lebih menjawab. Oke, beliau sudah nyuwun Cuman, pamit tadi. wah, Oke, oke, jadi jadi, dilimpahkan ke Pak Agus. Monggo Pak Agus. Oke. oh baik. Memang secara sporadis ada kasus-kasus di mana aktivitas gunung api itu apa seolah-olah berurutan ya dengan aktivitas tektonisme bisa sebelumnya atau setelahnya. Itu memang itu fakta ya. Itu fakta dan secara ilmu geologi juga secara genesis ya, secara apa proses terjadinya itu juga sebenarnya itu semua terkait ya. Nah, cuman memang eh, saya belum menemukan publikasi atau hasil penelitian yang memperlihatkan hubungan empirik ya yang sangat jelas terkait aktivitas gunung dengan aktivitas tektonisme, misalnya dari sisi waktu. Misalnya setelah kejadian ini nanti akan terjadi ini itu saya belum menemukan. Cuman saya pikir ya ini baik ya untuk waspadaan kita bahwa ada apa bahaya ikutan yang mungkin bisa terjadi yang kemudian itu menimbulkan kewaspadaan kita itu saya pikir positif ya untuk kewaspadaan. Eh, Kalau kasus berapi ini memang eh, banyak orang yang berpendapat seperti itu. Tektonisme yang terjadi pada tahun 2006 ini ada pengaruhnya terhadap intensitas dan arah erupsi gunung berapi yang sedang terjadi saat itu. Ini dalam skala lokal ya. Untuk skala regional ya ada beberapa kasus mungkin, tapi saya tidak bisa menyebutnya secara rinci ya. Mungkin seperti itu Pak Mahrufin, jawaban dari saya. Positifnya adalah ini menimbulkan kewaspadaan kita tentang ancaman yang ada di sekitar kita, tapi tidak perlu berlebihan menyikapinya ya. Nah, ini tetap kemudian nanti kita verifikasi kepada pihak-pihak yang berkewajiban dalam pemantauan bahaya geologi ini dari data pemantauan seperti apa, sehingga kita bertindak itu berdasarkan data seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Paparannya luar biasa, jawabannya luar biasa juga. Silakan, masih ada kesempatan. Jika ada yang hendak memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan, bisa langsung angkat tangan dan sampaikan secara langsung di dalam kolom Zoom kita. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, jika tidak ada, ini kami ada satu pertanyaan yang tadi dikirim melalui WA kami. Ini terutama terkait dengan Gunung Lewotobi laki-laki. Mungkin Mas Valentino ataupun Pak Budi Setiawan nanti bisa menanggapi secara bergantian. Nah,
dengan kejadian di Gunung Lewotobi laki-laki ini dari Mas Dian. Dengan kejadian di Gunung Lewotobi laki-laki selama ini, pertanyaannya adalah mengapa kemudian kesan kita itu selalu terkesan terlambat dalam merespon atau mengantisipasi permasalahan bencana gunung api yang ini. Jadi kesan terlambat dalam artian bahwa gunung ini meletus sejak Desember 2023. Tetapi kemudian respon kita sepertinya kok dalam tanda kutip ini jalan di tempat. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa seperti pada bulan November 2024 setahun yang lalu. Mohon tanggapan dari Pak Budi Setiawan dan juga Mas Valentino. Ini kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depan? Silakan Pak Budi dulu mungkin. Terima kasih. Jadi seperti info yang saya dapatkan dari penjaga Gunung Merapi, perubahan itu sangat diketahui sangat terlambat. Ketika kemudian di tengah malam itu dari ada lontaran batu-batu besar itu baru diketahui kata-kata beliau saya ketemu penjaga. Sehingga kemudian ketika itu gejala itu diberitahukan kepada masyarakat, waktu itu hujan, listrik mati. Sehingga informasi yang biasanya ada jalur WA group atau apa itu tidak tersampaikan. Sehingga masyarakat terlambat evakuasi. Saya ketemu dengan seorang keluarga yang tengah malam itu mendengar adanya kejadian. Dia menjemput langsung tengah malam itu, listrik mati, ternyata keluarga dia selamat. Tapi tidak jauh dari itu yang kena ledakan apa batu besar itu. Jadi masalah komunikasi ini menjadi sebuah persoalan. Ketika kemudian mau disampaikan listrik mati, hujan deras tentu sangat terbahayakan bagaimana masyarakat kemudian terlambat mengetahui. Kira-kira itu yang saya ketahui dari laporan penjaga pos Gunung Lewotobi. Terima kasih. Ini materi Pak Budi. Mungkin melanjutkan lagi. Ini karena kan ini yang ditanyakan adalah bagaimana antisipasinya ke depan. Ya mungkin belajar dari Merapi. Gitu. Di Merapi kita tahu bahwa penggunaan HT ataupun alat komunikasi yang tidak mengandalkan listrik itu masih banyak digunakan. Nah, menurut Tapi Pak kan Budi kemudian pribadi, kita tahu ya, Pak, bahwasannya Merapi dengan Lewotobi itu beda beda, ya, masyarakatnya, Pak. betul. Sehingga kemudian satu budaya yang nampaknya memang seperti saya sampaikan bahwa di dalam mitigasi dan adaptasi selain peralatan komunikasi, maka budaya masyarakat harus kita kenal dengan baik. Sehingga kemudian bagaimana kita menghadapi persoalan tadi itu akan bisa dilaksanakan. Memang jujur terlambat ini sesuatu yang menjadi apa pengalaman bagi tim bagaimana mereka akan menyampaikan karena dari pos ke masyarakat itu posnya itu lebih jauh dari titik bahaya. Sementara masyarakat itu di kilometer 4 ini kan sangat sangat kemudian mereka terlambat. Kira-kira itu. Oke, paham. Maturun atas penjelasannya. Jadi ini memang lebih terkait juga dengan kultur dan lain-lain. Gitu. Iya. Baik, sekarang dengan Mas Valentino Luis, mungkin masih ada dalam jaringan. Apa bisa menanggapi dari pertanyaan tadi? Silakan Mas Valentino. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat bahwa selain komunikasi juga faktor bahwa apa ya di persiapan mitigasi misalnya pemberitahuan bahwa jika terjadi sesuatu larinya ke arah mana atau pos-pos mana yang akan bisa digunakan walaupun misalnya tidak ada petugas ataupun tidak ada apa ya kayak koordinator pengungsi tapi bisa larinya ke titik yang mana itu tuh masih sangat kurang gitu yang ada di Lewotobi. Bahkan sampai sekarang juga saya tidak terlalu melihat adanya warning atau himbauan-himbauan yang ditulis seperti itu. Karena kan masyarakat kita ini kan kalau kita tidak menyampaikan terus-menerus, tidak menyampaikan berulang-ulang, kalau cuma sekali dengar aja, ya sudah lupa gitu. Oke, jadi terus kemudian sarannya Mas Valentino apa ini untuk ke depan mengantisipasi persoalan yang berulang seperti ini? Agak sulit ya, karena balik lagi bencana seperti ini kan sulit diprediksi kapan, terus kemudian sering terjadi perubahan-perubahan besar yang terjadi tiba-tiba kan, misalnya kayak seperti disampaikan tadi bahwa gunung ini biasanya seperti ini, tapi tiba-tiba dia berubah, aksinya atau ledakan dia berubah gitu. Jadi terkait dengan Lewotobi ini juga sangat susah untuk kita prediksi ya, karena misalnya arah pergerakan angin saja misalnya kemana arah debunya itu akan terbang, itu juga kan kita susah untuk prediksi gitu. Walaupun kita bilang bahwa oke, larinya ke arah barat atau larinya ke arah timur, kalau tiba-tiba aja arah anginnya berubah, itu pasti confusing untuk
masyarakat untuk larinya ke arah mana. Dan chaos ya, Iya, namanya jadinya betul. chaos ya. Oke, Betul. oke. Culture juga benar. Sekali lagi culture juga budaya setempat, bagaimana masyarakat ada di situ hidup dan segala macam, keterikatan mereka, keterhubungan mereka dengan alam, dan mata pencaharian mereka juga sangat sangat berpengaruh dalam hal kita ketika mau mengatur pengungsi atau mau dipindahkan, direlokasi atau termasuk huntara seperti itu. Karena di Flores Timur ini kan guntur atau tanahnya itu dominan berbatu sebenarnya. Gitu. Tapi sementara di Hokkien ini, di lokasi Lewetobe ini, itu adalah masyarakat di desa-desa sekitar situ adalah masyarakat agraris yang mereka punya tanah itu lumayan sangat subur, bisa dibilang itu daerah subur. Nah, mereka ini sangat berat hati untuk pindah. Kalau mereka melihat bahwa tempat yang dimana mereka mau dipindahkan itu tidak seperti tempat yang mereka tinggali gitu. Karena kan mereka tiap hari terbiasa dengan pergi ke kebun, ngurusin kakao, ngurusin kopi, ya kayak seperti itu. Sementara kalau dipindahkan ke huntara atau ke pos-pos itu, daerah-daerah itu, zona-zona itu adalah bukan zona subur gitu, zona yang dominan tanah semua, tanah berbatu, dan itu yang bikin mereka dilema kan. Betul. Pergi, ini mereka memikirkan masa depan mereka 2-3 bulan kemudian mereka mau makan apa kalau di tempat itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu sih jadi perhitungan di logistik ya, kayak sumber suplai makanan untuk mereka yang pasti, dan juga ketika dipindahkan pun harus dipikirkan berapa jarak jauhnya atau kemungkinan mereka untuk bisa terus melakukan aktivitas mereka sebagai petani gitu. Itu sekarang yang jadi problem ya, karena baik huntara maupun relokasi-relokasi yang sekarang mereka tempati itu tuh membuat jarak atau memisahkan mereka dengan mereka punya pola kehidupan sebelumnya gitu. Mereka yang terbiasa tiap hari ke kebun ngurusin kakao, kopi dan segala macam, tiba-tiba mereka stop di satu tempat yang mereka tidak bisa menghasilkan menanam apapun gitu. Itu yang sangat menyedihkan sekarang. Baik. Fenomena itu juga kita lihat juga di Merapi 2010 dan juga kemudian di Sinabung 2013 sampai 2016. Karena memang ini memang satu impact yang memang harus dihadapi ketika kita mengantisipasi letusan gunung api itu seperti ini. Salah satunya terhadap dampak ekonomi sosialnya. Baik, saya kira ini ada satu lagi pertanyaan terakhir nih, saya kira, karena ini sudah mendekati hampir pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Ini dari Mas Ambu. Ini sebenarnya diarahkan pada pemerintah, tapi saya kira ini juga bisa dijawab oleh siapapun. Jadi mau bertanya dari sisi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mitigasi bencana erupsi. Di mana posisi pemerintah secara etis ketika himbauan atau ajakan dan arahan untuk warga guna mengungsi atau meninggalkan lokasi rawan bencana, tetapi tidak dituruti, dan kemudian warga ada yang menjadi korban meninggal. Sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam situasi seperti ini? Ini dilematis sekali memang kalau pertanyaan seperti ini. Saya kira mungkin pertama dari Pak Agus Budi dulu, mungkin ada tanggapan terkait masalah ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, ini memang menjadi permasalahan di setiap gunung api yang berbahaya ya. Yang di situ ada resiko bencananya, di situ ada masyarakat, karena memang ada sisi yang lain dari erupsi gunung Merapi ini akan membawa manfaat jangka panjang sehingga masyarakat pada ke situ. Dan memang ini menjadi PR jangka panjang juga bagi masyarakat untuk agar masyarakat ini bisa mengambil manfaat dan berdampingan dengan gunung api ini seterusnya dan secara harmoni. Nah ini kita selalu belajar dari waktu ke waktu, dan untuk saat ini kita selalu mencari strategi yang paling tepat ya uh, untuk agar masyarakat ini tercipta mental yang memang sesuai di mana mereka berada di kawasan rawan bencana. Sehingga kami melakukan hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai cara, seperti kita mendatangi masyarakat melalui sosialisasi secara langsung, apalagi kalau ada aktivitas yang meningkat, kemudian
Yang lain kita selalu memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat melalui berbagai kanal yang tersedia, melalui WhatsApp, ya semua semua mode komunikasi yang memang akrab digunakan oleh masyarakat kita coba gunakan. Seperti di Merapi kita meskipun ini belum efektif ya, Ya, kita coba hidupkan kembali dengan radio komunikasi seperti itu. Nah ini semua dalam rangka untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Masyarakat merasa aman dengan keberadaan kita, kemudian masyarakat juga semakin percaya dengan pemerintah itu, sehingga apapun yang disampaikan atau diarahkan oleh pemerintah, mereka bisa percaya dan melaksanakannya dengan baik. Termasuk dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya sistematis dan reguler itu kita laksanakan ya, untuk merawat keterampilan dan kesadaran masyarakat. Dan juga kepada pemerintah daerah kita juga selalu melakukan koordinasi sehingga pemerintah daerah itu sebagai unsur pelaksana ya penanggulangan bencana ini eh, merasa pede gitu, ya. merasa percaya diri karena didampingi terus oleh pemerintah pusat yang menyampaikan rekomendasi-rekomendasi. Mungkin demikian Pak Marufin. Baik, terima kasih Pak Agus Budi. Ini apa? Sekaligus mungkin mohon tanggapan dari Pak Budi Setiawan. Karena ini tadi persoalan yang disampaikan Pak Budi Setiawan dari awal nih. Jadi apa? Ketika ada diminta evakuasi, yang kemudian harusnya belok kiri, tapi malah belok kanan, kemudian berakhir di program. Pak Budi Setiawan, apakah masih dalam jaringan? Maaf, ya ya. Oke, Maaf. oke. Ya, jadi ini pertanyaan adalah, ini karena sebenarnya diarahkan oleh pemerintah, tapi saya kira Pak Budi juga punya kompetensi yang cukup kuat untuk menanggapi ini. Jadi, bagaimana posisi pemerintah secara etis ketika himbauan atau ajakan agar warga itu mengungsi atau meninggalkan lokasi rawan bencana, tapi tidak dituruti. Dan ujung-ujungnya malah kemudian jatuh korban jiwa. Sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam situasi seperti ini? Saya kira ini situasi etis sekali, Pak. Silakan Pak Budi. Jadi terima kasih. Jadi memang pemerintah itu punya tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Itu kan amanat, amanat konstitusi. Dan kemudian pemerintah melaksanakan amanat konstitusi dengan membentuk berbagai badan. Termasuk kemudian BNPB atau ke bawahnya, Kemensos, Kemenkes. Nah, ketika kemudian masyarakat yang sudah mendapatkan peringatan harus mengungsi atau harus evakuasi dari satu daerah yang memang punya kerawanan tersebut, maka menjadi kewajiban untuk dalam tanda kutip memaksa. Tentu memaksanya tidak dalam secara fisikal, tetapi mungkin menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, menyadarkan masyarakat. Maka saya mohon maaf, ketika Mbah Marijan tidak mau evakuasi, itu ada apa? Karena saya sebelumnya membaca sebuah media mengatakan Mbah Marijan itu ngerti betul tentang Merapi. Ini pelajaran bagi kita. Ternyata ilmu titen yang kemudian ternyata berubah. Merapi itu kemudian ada pintu tol yang terbuka, beliau kurang memahami. Masyarakat media kurang menginformasikan sehingga masyarakat terlambat. Saya sangat percaya apabila nanti sekarang putranya Bang Marijan yang kita hormati ya, Oke, itu Pak, menjadi masih. menjadi tokoh masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait instansi. Insya Allah kalau sekarang saya karena juru kunci sekarang ini yang kerja di UI akan lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat sehingga informasi-informasi penting tentang pentingnya evakuasi pada saatnya, insya Allah akan bisa terlaksana dengan baik. Baik, baik. Saya Baik. terbunuh pada Bang Marijan, saya cukup kenal, tapi memang ruang yang melingkupi beliau saat itu seperti itulah. Karena saya sejak Mbah Hargo saya juga kenal baik. Ya, Matur nuwun. matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih Pak Budi. Nah, baik, ini mohon tanggapan dari Mas Valentino untuk yang pertanyaan terakhir ini. Jadi sejauh mana tanggung jawab pemerintah ketika terjadi kasus di mana sudah ada himbauan, warga diminta untuk mengungsi, tapi kemudian tidak dilakukan dan malah jatuh korban jiwa. Mas Valentino, silakan tanggapannya. Oke, kalau saya mungkin menanggapi koordinasi aja ya dari pemerintah daerah terlebih kepada pemerintah-pemerintah di sekitar gunung gitu. Nah, dalam hal ini pemerintah desa ya, yang bagaimana mengorganisasi atau mengarahkan penduduk.
Seperti itu sih di tanggapan awal bencana ya, Ya, darurat bencana di awal. Itu paling penting di awal. Saya kira dari baik, baik, saya. baik. Terima kasih, terima kasih. Ini juga sekaligus ada tambahan tanggapan dari Pak Bobi. Beliau adalah tadinya pemantau gunung api di Lewotopi laki-laki, sekarang bertugas di pemantauan gunung api Egon, sama-sama masih di Nusa Tenggara Timur. Jadi beliau sudah menyampaikan ini sedang dibangun jalur komunikasi melalui Handitelki ya, melalui HT bagi desa-desa yang berada di dalam kawasan rawan bencana. Saya kira ini kembali menjadi salah satu sarana untuk menjembatani bagaimana alur komunikasi dari para pemangku kepentingan ini kepada masyarakat. Karena tadi telah ditekankan sekali oleh Pak Agung bagaimana supaya semua itu berada dalam satu jalur yang sama, sehingga tidak informasi yang sampai ke publik itu tidak simpang siur dan tidak kalau dalam bahasa Jawa itu paling selawur gitu. Karena kalau simpang siur itu nanti kemudian menimbulkan kegamangan dan kemudian juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, saya kira demikian ya, karena saya yakin bahwa di sini masih ada yang banyak sekali yang didiskusikan, tetapi mohon maaf, waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Budi Setiawan, terima kasih kepada Agus Budi Santoso, terima kasih kepada Mas Valentino Luis, terima kasih juga kepada uh, Pak Profesor Agung Harijoko yang kebetulan beliau sudah diminta pamit karena memang ada undangan yang tidak bisa ditolak pada siang hari ini, sehingga beliau tadi menyampaikan saya pamit lebih awal, nitip materi dan juga nitip supaya masalah gunung api ini tetap menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Meskipun pada saat ini kita relatif dalam kondisi yang relatif lebih landai atau relatif lebih tidak menggebu-gebu seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, terkait dengan rangkaian acara webinar Prima keempat ini, selain terima kasih kami pada seluruh narasumber, kami juga sampaikan terima kasih pada segenap peserta. Tadi kami catat ada 53 yang sudah masuk, yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai ke akhir. Walaupun sudah menjadi ciri khas bagi kegiatan yang webinar pertama adalah di sini tidak ada absensi, di sini tidak ada sertifikat, tetapi kemudian tetap diskusi berlangsung secara seru, intensif, dan kemudian juga banyak yang mengikuti sampai kemudian akhir dari acara ini. Semoga ini ke depan juga bisa kita tindak lanjuti bareng-bareng, karena saya yakin bahwa tadi ketika Pak Frederick Giuk itu menyampaikan banyak paparan, dan kemudian Mas Valentino menyampaikan banyak paparan, Pak Budi juga menyampaikan banyak temuan di lapangan, ini kan juga ada hal yang perlu saya kira ditindaklanjuti, dan nanti akan kami sampaikan kepada pengurus untuk ditanggapi dan didiskusikan. Jadi semoga kemudian webinar ini, pertemuan ini bisa menjadi pijakan untuk strategi mitigasi kita bersama untuk adaptasi yang lebih tangguh berbasis keilmuan dan kolaborasi lintas daerah. Sehingga saya menutup kegiatan webinar kita kali ini dengan satu pantun. Yang tadi sudah dibuka dengan pantun, ya kita tutup dengan pantun juga ya. Jadi Gunung Merapi penuh cerita, lewat tepi pentak alam tanah. Ilmu dan aksi kita satukan suara demi Indonesia yang lebih bijaksana. Saya kira demikian dari kami selaku pembawa acara sekaligus juga pelaku moderator dari kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali dalam kegiatan webinar kita selanjutnya. Sampai jumpa kembali dalam diskusi kita selanjutnya. Dengan ini acara resmi ditutup. Salam sehat, salam tangguh, salam prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.